Annyeonghaseyo Cinggu. Mimin ucapkan selamat datang kembali di channel Lensa Film. Gimana nih kabar kalian? Semoga semuanya baik-baik saja dan sehat selalu ya. Di konten kali ini Mimin akan ngebahas alur cerita The King Affection 2021 episode 11. Namun seperti biasa sebelum ke pembahasannya, jangan lupa terus dukung channel ini dulu ya dengan tekan subscribe, like, dan beri masukan di kolom komentar. Jangan lupa juga tekan lonceng agar kalian tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari channel ini. Oke, jika sudah, langsung aja kita check it out. Di episode 10 kemarin diakhiri dengan adegan perpisahan putra mahkota dengan Tutor Jung nih guys. Setelah itu adegan berpindah pada keberangkatan Tutor Jung nih guys. Jadi saat di pelabuhan, saat Tutor Jung akan naik perahu, tiba-tiba anak Menteri Personalia datang nih guys. Dia menahan Tutor Jung agar tidak pergi nih guys. Setelah itu menyatakan perasaannya. Setelah itu Tutor Jung menenangkan dan menolak cinta dari anak Menteri Personalia tersebut dengan sangat lembut. Namun saat Tutor Jung memegangi tangannya, tiba-tiba ada paman dari putra mahkota melihatnya. Dan tentunya hal ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat menggemparkan. Paman putra mahkota memberitahu Songyun atau kakek putra mahkota tentang hal tersebut. Dan dengan cepat kabar tersebut beredar ke seluruh penjuru istana. Dapat diketahui ya guys, anak Menteri Personalia tersebut secara langsung telah dipilih Baginda Ratu, Baginda Raja, bahkan putra mahkota sebagai putri mahkota. Namun anak Menteri Personalia itu malah mencintai orang lain. Dan hal tersebut dimanfaatkan oleh kakek putra mahkota untuk menyingkirkan posisi anak dari Menteri Personalia serta Menteri Personalia yang berpihak kepada Baginda Raja. Karena dapat kita ketahui sebelumnya kalau hubungan antara kakek putra mahkota dan Baginda Raja tidak begitu baik ya guys. Setelah itu kakek putra mahkota menemui Baginda Raja dan Baginda Ratu nih guys untuk mempermasalahkan kasus tersebut. Dia meminta Baginda Raja untuk melengsarkan jabatan Menteri Personalia juga. Karena Menteri Personalia telah membohongi pihak kerajaan dengan mendaftarkan putrinya yang telah mencintai orang lain. Tentunya hal ini membuat Raja sangat kebingungan karena salah satu orang yang terpercaya atau orang yang dipercaya oleh Raja harus mundur dari posisinya. Ya tentu saja karena masalah tersebut bukanlah masalah sepele. Karena orang yang dicintai calon putri mahkota merupakan tutor dari putra mahkota sendiri. Jadi seperti ditusuk dari belakang gitu ya guys. Mengetahui kasus tersebut, putra mahkota tidak tinggal diam nih guys. Dia berinisiatif untuk menemui anak Menteri Personalia. Saat dalam perjalanan, putra mahkota bertemu dengan pamannya nih guys. Di sana dia melihat pamannya sedang menyeret dayang dari Soeun atau anak Menteri Personalia. Kemudian putra mahkota menyuruh pamannya untuk melepaskan dayang tersebut. Namun ditolak. Hal ini membuat putra mahkota murka nih guys. Sampai-sampai menjulurkan pedang ke leher pamannya. Akhirnya dengan terpaksa pamannya mau melepaskan dayang tersebut. Setelah itu putra mahkota melanjutkan perjalanannya nih guys. Dan sampailah putra mahkota di tempat Shin Soeun. Di situ putra mahkota meminta maaf serta menenangkan Shin Soeun dan berkata kalau dia tidak mencintai putra mahkota, mungkin suatu hari mereka berdua bisa berteman nih guys. Wah, sepertinya ini sebuah clue ya guys. Kalau di episode berikutnya putra mahkota akan terungkap sebagai seorang wanita. Selanjutnya, saat Yang Mulia Putra Mahkota pamit dan akan pergi, tiba-tiba ada suara teriakan nih guys. Dan ternyata teriakan tersebut merupakan teriakan dayang dari Shin Soeun yang melihat temannya meninggal. Dan ternyata dayang yang meninggal tersebut merupakan dayang yang diseret oleh paman putra mahkota tadi. Tentunya hal ini membuat Shin Soeun sangat bersedih dong guys. Dapat kita lihat di tangan dayang tersebut ada sebuah manik-manik. Dan putra mahkota menyadari kalau manik-manik tersebut milik pamannya. Secara langsung putra mahkota langsung mendatangi kediaman pamannya. Di situ dapat dipastikan bahwa pamannya lah yang telah membunuh dayang itu. Putra mahkota sangat marah dibuatnya dan segera mencari bukti-bukti yang dimiliki oleh pamannya. Putra mahkota berusaha mati-matian nih guys untuk menemukan barang bukti yang telah digunakan pamannya agar pamannya bisa menebus semua kesalahannya. Jadi putra mahkota bekerja sama nih dengan Yun sampai akhirnya mereka bisa menemukan barang bukti tersebut. Setelah itu putra mahkota mengancam pamannya. Setelah itu putra mahkota berkata kepada pamannya bahwa hukumannya bisa menjadi sedikit ringan kalau pamannya mau meminta maaf dan berlutut di hadapan makam dayang yang telah paman putra mahkota bunuh. Karena takut kepalanya dipenggal, akhirnya paman putra mahkota mengikuti kata-kata putra mahkota. Hal ini tentunya membuat harga diri paman putra mahkota sangat tercoreng dong guys.
serta harga diri para bangsawan juga ikut tercoreng. Karena hal tersebut, putra mahkota dalam masalah nih guys. Raja dan ratu memarahi putra mahkota atas kejadian tersebut. Dan benar saja hal ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin melengsarkan posisi putra mahkota. Dan benar saja keesokan harinya, paman putra mahkota ditemukan meninggal dengan surat wasiat yang menyatakan bahwa dia bunuh diri karena malu telah dipermalukan oleh putra mahkota. Karena isi dari surat wasiat tersebut, seluruh istana menjadi heboh. Dan setelah kejadian itu, tiba-tiba semua mahasiswa kerajaan berlutut di depan istana dan memohon agar putra mahkota dilengsarkan dari posisinya. Kakek putra mahkota yang mengetahui sangat murka deh guys, dan langsung masuk ke ruangan raja tanpa permisi. Dan ternyata di dalam sana sudah ada menteri yang mengurusi para mahasiswa tersebut nih guys. Dan secara langsung kakek putra mahkota menampar menteri tersebut di hadapan raja. Tapi ternyata bukan menteri tersebutlah yang telah menyuruh para mahasiswa itu, namun kakak dari Yung atau paman putra mahkota yang lainnya. Karena ternyata selama ini dia iri dong akan posisi putra mahkota dan ingin menempati posisi tersebut. Yun yang mengetahui posisi putra mahkota dan ternyata semua perbuatan tersebut berasal dari kakaknya sendiri, sangat kebingungan karena sepertinya kali ini dia tidak bisa berbuat banyak untuk putra mahkota. Begitu juga dengan putra mahkota dan para pengikutnya. Mereka semua kali ini hanya bisa pasrah dong guys dan menunggu raja untuk memutuskan apa yang harus dilakukan. Sementara tutor Jung yang sudah berada di wilayah terpencil dan mendirikan sebuah klinik di sana mendengar hal tersebut. Dia sangat panik karena telah mendengar putra mahkota dalam posisi sulit. Akankah tutor Jung yang begitu merindukan putra mahkota kembali ke istana dan menolong putra mahkota? Kemungkinan besar iya dong guys. Dan di sisi lain ada Hyun yang sudah mulai membuat keputusan. Saat malam hari, Hyun datang ke kediaman putra mahkota dengan membawa sebuah kotak sepatu wanita. Setelah itu ada adegan yang sangat-sangat kita tunggu-tunggu. Akhirnya Hyun mengungkapkan apa yang sebenarnya telah ia ketahui. Jadi dia memberikan kotak sepatu tersebut dan berkata bahwa sebenarnya Hyun telah mengetahui kalau putra mahkota sebenarnya adalah seorang wanita, dan mengungkap bagaimana dia bisa mengetahui putra mahkota sejak 10 tahun yang lalu saat putra mahkota masih berusia 14 tahun. Hal ini tentunya membuat putra mahkota sangat shock ya guys. Namun Hyun berhasil meyakinkan putra mahkota lagi nih guys. Jadi setelah itu Hyun berkata bahwa setelah mengetahui kalau dia sangat kagum dengan putra mahkota karena walaupun dia seorang gadis, dia bisa melakukan hal-hal yang menyengsarakan dengan sangat baik. Jadi saat itu juga Hyun memutuskan bahwa dia akan melindungi putra mahkota apapun caranya. Dan saat ini saat putra mahkota dalam posisi bahaya, Hyun juga sudah menemukan cara dong guys. Hyun mengetahui kalau posisi putra mahkota berada dalam posisi yang sangat sulit. Jika putra mahkota turun tahta, hanya kematian yang mengincar dirinya. Namun jika putra mahkota mempertahankan posisinya dan identitas aslinya ketahuan, hal ini tentunya juga akan membahayakan nyawa putra mahkota dan orang-orang yang telah mendukung putra mahkota. Dan akhirnya Hyun memutuskan untuk mengajak putra mahkota kabur nih guys sepertinya. Jadi Hyun memberikan sepatu itu sepertinya untuk melamar putra mahkota nih guys. Karena perkataan Hyun mengajak putra mahkota untuk pergi naik perahu dan bisa pergi kemanapun yang putra mahkota inginkan. Dan Hyun akan terus berada di sisi putra mahkota dan mendukung putra mahkota. Apakah sepertinya Hyun mengajak putra mahkota untuk menikah? Belum sempat terjawab, scene pun berganti ke adegan putra mahkota yang mencoba sepatu tersebut. Sepertinya dia menimang-nimang tawaran dari Hyun ya guys. Saat mencoba, putra mahkota sedang berpakaian seperti seorang wanita nih guys, dan mencoba berputar-putar layaknya seorang wanita. Namun tiba-tiba ada seseorang yang masuk ke kamar putra mahkota, dan ternyata orang tersebut adalah Yang Mulia Raja nih guys. Akankah Yang Mulia Raja mengetahui kalau putra mahkota sebenarnya adalah seorang wanita? Sepertinya gimana ya guys, kita dibuat menggantung nih guys. Karena cerita dari episode 11 pun berakhir di adegan tersebut. Wah, gak sabar deh mau nonton episode selanjutnya. Makanya stay tune terus ke channel ini ya. Karena jika drama sudah update, Mimin bakal buatin alur cerita episode 12 untuk kalian. Makanya kita tunggu bersama-sama episode berikutnya tayang. Oke, kurasa cukup sekian konten kali ini. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam konten kali ini. Terima kasih telah tonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye-bye.